Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Umat-umat yang terdahulu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala usia yang panjang sehingga mereka berkesempatan untuk melakukan berbagai macam amalan-amalan kebaikan dengan jumlah yang besar. Nabi Adam alaihissalatu wassalam diberikan usia 1000 tahun kurang 60 tahun. Dan demikianlah umat-umat Nabi Adam dengan usia yang panjang. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam hadisnya, menceritakan bagaimana detik-detik malakul maut mendatangi Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, fa'atahu malakul mauti, maka datanglah malaikat maut kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Faqala lahu Adam, maka Nabi Adam mengatakan kepada malaikat maut, qad ajilta, sungguh engkau terburu-buru wahai malaikat maut. Qad kutibali alfu sanah, telah Allah tetapkan usia untukku 1000 tahun lamanya. Qala bala walakinnaka ja'alta libnika Daud sittina sana. Benar wahai Adam alaihissalatu wassalam, tapi engkau telah berikan usiamu yang 60 tahun kepada cucumu yaitu Nabi Daud alaihissalatu wassalam sebanyak 60 tahun. Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, beliau berdakwah menemani kaumnya dalam usia yang sangat lama yaitu 950 tahun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa 50 aman." Dan kami telah mengutus Nuh alaihissalatu wassalam kepada kaumnya yang dia hidup menemani kaumnya berdakwah kepada kaumnya 50 alfa sanah ila 50 aman, selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Jadi 950 tahun lamanya. Adapun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, usia mereka tidak panjang. Usia mereka hanya sekitar 60 sampai 70 tahun saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam sabdanya, "Umuru ummati min sittina sana ila sab'ina sana." Usia umatku
rata-rata hanyalah 60 sampai 70 tahun saja. Artinya ketika dibandingkan dengan usia umat-umat terdahulu, maka umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih sedikit peluang untuk melakukan berbagai amalan-amalan kebaikan. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada umat ini. Setiap amalan kebaikan mereka dilipat gandakan. Didatangkan musim-musim ibadah, bahkan didatangkan untuk mereka bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang kebaikan dilipat gandakan, bulan di mana kebaikan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang mengoptimalkan ibadah di bulan Ramadan, sungguh dia akan mendapatkan kebaikan yang sangat besar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara amalan besar di bulan Ramadan adalah puasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan Allah wajibkan sejak tahun 2 Hijriah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat 9 kali berpuasa di bulan Ramadan yang mulia. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa dengan diturunkannya surat Al-Baqarah pada ayat yang ke-183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian di kalangan ahlul kitab, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya puasa yang Allah inginkan bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, bukan hanya sekedar meninggalkan minuman dan makanan, akan tapi puasa yang Allah tunggu dari kita semuanya adalah puasa yang bisa meningkatkan kualitas ketakwaan kita. Puasa yang meninggalkan namimah, puasa yang meninggalkan mencela, menghina, berdusta, dan berbagai amalan-amalan yang lainnya yang bisa merusak pahala puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang kerugian orang-orang yang berpuasa namun dia tidak memperhatikan amalan-amalan yang bisa merusak pahala puasanya. Beliau menyebutkan dalam hadisnya, "Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'." Betapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan kecuali hanya rasa lapar saja. Wa rubba qaimin, betapa banyak orang yang berdiri untuk melakukan salat, laisa lahu min qiyamihi illa sahar, ia tidak mendapatkan kecuali hanya begadang malam saja. Maka orang-orang yang beriman diharapkan memberikan perhatian yang besar agar puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mengoptimalkan ibadah di bulan Ramadan akan meninggikan derajat seseorang, bahkan seorang bisa lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan orang-orang yang mati syahid di medan peperangan. Abu Talha bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu pernah menceritakan bahwa dia melihat ada 2 orang yang menyatakan keislaman menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu dari keduanya meninggal sebagai seorang syuhada di medan peperangan. Adapun yang lainnya, orang kedua dia meninggal secara biasa setahun setelah temannya meninggal di medan peperangan. Maka malam harinya Talha bin Ubaidillah bermimpi bahwa orang yang kedua masuk surga dan derajat surganya lebih tinggi daripada orang yang pertama. Sehingga diceritakanlah mimpi Talha bin Ubaidillah tersebut kepada rekan-rekannya di kalangan para sahabat. Dan terheran-heran para sahabat bagaimana orang yang meninggal secara biasa bisa mendapatkan surga yang lebih tinggi daripada orang yang meninggal di medan peperangan. Berangkatlah mereka menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam
menceritakan keheranan mereka terhadap mimpinya Talha bin Ubaidillah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaisa qad makatha hadza ba'dahu sanatan?" Bukankah orang kedua masih punya peluang untuk hidup selama setahun setelah saudaranya meninggal? Qalu bala. Kata para sahabat, benar wahai Rasulullah. Wa adraka ramadhana fasama. Dia sempat menemui bulan Ramadan dan dia berpuasa di dalamnya. Wa shalla kadza wa kadza min sajdatin fis sanah. Dia sempat melakukan salat ini dan salat itu dalam durasi setahun. Qalu bala. Kata para sahabat, benar wahai Rasulullah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berikutnya? Beliau mengatakan, famadha bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ardi. Jarak antara surga orang yang kedua yang mati secara biasa dibandingkan dengan orang yang pertama, jaraknya sejauh antara langit dan bumi. Ini karena dia mengoptimalkan bulan Ramadan untuk berpuasa, untuk sholat di dalamnya, dan melakukan berbagai amalan-amalan yang utama. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita jadikan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan spesial kita. Kalaulah kita dulu hanya fokus bagaimana puasa kita sah, gugur kewajiban kita, maka marilah tahun ini kita berusaha menjaga puasa kita dengan puasa yang terbaik. Kita jauhi berbagai pembatal-pembatal pahala puasa dengan tetap memperhatikan fikih puasa. Kita isi dengan berbagai amalan-amalan yang utama dan kita tinggalkan berbagai perkara-perkara yang sia-sia. Apa kata Ali bin Abi Thalib, seorang khulafaur rasyidin yang wafat di bulan Ramadan tahun 40 Hijriyah di Kufah? Beliau pernah mengatakan, kunu liqabulil amali asyaddu ihtimaman minkum bil amal. Jadilah kalian menjadi orang-orang yang fokus diterimanya amal lebih diperhatikan daripada amalan itu sendiri. Alam tasma'ullah azza wa jalla yaqulu, apakah engkau tidak mendengar Allah azza wa jalla berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanya menerima ibadah dari orang-orang yang bertakwa. Tujuan dari puasa kita di bulan Ramadan dan berbagai amalan-amalan yang lainnya di bulan Ramadan adalah bagaimana kualitas ketakwaan kita meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ciri-ciri orang-orang yang meningkat ketakwaannya? Bagaimana tanda bahwasanya Ramadan telah berhasil membentuk menjadi orang-orang yang bertakwa? Kata Ali bin Abi Thalib, beliau mendefinisikan ketakwaan dengan mengatakan, at-taqwa huwa khaufu min jalil, huwa khaufu minal jalil, wal amalu bit tanzil, wa qana'atu bil qalil, wal istibdadu li yaumir rahil. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ketakwaan adalah ketika engkau telah takut kepada Allah yang Maha Kuasa. Ketakwaan adalah ketika engkau beramal sesuai dengan Al-Quran yang diturunkan. Ketakwaan adalah ketika engkau qanaah, engkau menerima dengan rizki yang sedikit. Dan ketakwaan adalah ketika hari-harimu telah engkau sibukkan dengan berbekal untuk kehidupan setelah kematian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ramadan yang kurang beberapa hari lagi, marilah kita sambut dengan bahagia dan gembira. Tapi bahagia dan gembira haruslah diwujudkan dengan melakukan
berbagai ibadah-ibadah yang utama. Jangan sampai Ramadan itu lewat, tetapi kita tidak mendapatkan banyak kebaikan di dalamnya. Tidak banyak amalan kebaikan yang bisa kita lakukan. Wal'iyadzubillah. Jadikan Ramadan sebagai kesempatan untuk beramal. Karena beramal di bulan Ramadan akan mendapatkan pahala yang besar. Apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat yang wafat tahun 32 Hijriah di Madinah. Beliau pernah mengatakan dengan ucapan yang sangat indah, man zara'a khairan fayushiku an yahsuda raghbatan. Barang siapa yang menanam kebaikan, maka niscaya dia akan memetik kebahagiaan. Wa man zara'a syarran fayushiku an yahsuda nadamatan. Barang siapa yang menanam keburukan, disia-siakan bulan Ramadan dengan berbagai amalan-amalan yang tidak ada faidahnya, maka an yahsuda nadamatan, niscaya dia akan menuai penyesalan. Walikulli zari'in mithlu ma zara'a, dan setiap orang yang menanam akan menuai dari apa yang dia tanam. Sungguh beruntunglah orang-orang yang mengoptimalkan Ramadan, dan sungguh celaka dan merugilah orang-orang yang menyia-nyiakan bulan Ramadan. Ingatlah wahai saudaraku, ketika telah terlihat hilal di bulan Syawal, ketika berkumandang takbir Idul Fitri, maka manusia terbagi menjadi dua golongan. Ada orang-orang yang beruntung dengan mendapatkan pahala besar dan ampunan, dan ada orang-orang yang merugi, dia tidak mendapatkan pengampunan dari Rabb semesta alam. Semoga satu hadis yang akan menjadi penutup di kesempatan kita kali ini menjadikan kita bergegas dan bangkit untuk tidak menyia-nyiakan Ramadan tahun ini. Apa kata Nabi SAW? Beliau mengatakan, raghima anfu rajulin dakhala alaihi ramadana thumma salakha qabla an yughfara lahu. Kata Nabi SAW, sungguh celakalah, sungguh binasalah, sungguh merugilah orang-orang yang diberikan kesempatan untuk menghirup udara segar di bulan Ramadan. Thumman salakha, kemudian Ramadan pergi meninggalkannya, qabla an yughfara lahu, dan dia belum mendapatkan pengampunan dari Tuhannya. Siapakah di antara manusia yang beruntung, dan siapa pula di antara manusia yang merugi? Maka marilah kita bergegas mempersiapkan diri, mengatur hari-hari kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahulu di tahun 2 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perang Badar di bulan Ramadan yang mulia. Dahulu di tahun 8 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan Fathu Makkah di bulan Ramadan yang mulia. Maka sekarang giliran kita untuk menorehkan tinta sejarah emas di perjalanan usia kita untuk beramal di bulan Ramadan yang mulia. Akhirnya, marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan yang mulia dan berikan taufik kepada kita untuk bisa melakukan berbagai amalan-amalan yang utama yang akan memudahkan kita masuk ke dalam surga. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin a'da'aka wa la a'da'ad din. Allahumma ansur man nasara ad-din wa akhdhul man khadala al muslimin. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbalan. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma hasibna hisaban yasira
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.